Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta Blended Learning External Collaboration Course, selamat datang kembali di sesi webinar modul 2 ya. Jadi nanti kita akan membahas keseluruhan modul 2, 2A, 2B dan 2C. Namun sebelumnya, untuk mengawali sesi webinar kali ini, kita terlebih dahulu akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baik, itu tadi ya lagu penyemangat untuk Bapak Ibu sekalian dan juga kita semua untuk mengikuti webinar submodul 2. Bapak Ibu sekalian, telah hadir di hadapan kita semua Bapak dan Ibu fasilitator modul 2 ya. Terlebih dahulu di samping kanan saya ada Ibu Lala ya, beliau dari Helm sebagai PIC Helm untuk External Collaboration Course. Kemudian di samping Ibu Lala ada Ibu Ika Dewi Hana, PhD. Beliau adalah Ketua, Direktur Bidang Kerjasama dan Alumni Universitas Gadjah Mada. Kemudian di samping beliau ada Bapak Dr. Dugi Hargo Utomo, ya, beliau adalah Direktur Bidang Pengembangan Usaha dan Inkubasi Universitas Gadjah Mada. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah membaca keseluruhan modul, ya, karena kami melihat ada 8 respon yang kami terima. Itu artinya memang Bapak Ibu sekalian sangat serius di dalam merespon modul-modul yang telah kita upload di web kami. Baik, sebelum nanti kita masuk ke sesi pembahasan respon yang telah Bapak Ibu buat, kami kami mohon nanti terlebih dahulu Ibu Ika dan juga nanti Bapak Hargo Utamo untuk menyampaikan secara ringkas
modul yang ada yang sudah diupload ya. Barangkali nanti untuk ini sekedar merefresh kembali pemahaman kita semua tentang modul-modul 2A, 2B, 2C yang sudah diupload di website. Baik, terlebih dahulu kami persilahkan kepada Ibu Ika Dwi Ana untuk sedikit memberikan review tentang modul yang sudah ditulis oleh beliau. Silakan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya hormati. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi dan saling berbagi pengalaman ya, dan juga akan saling belajar bersama berdasarkan pengalaman dari Bapak dan Ibu semua terkait dengan yang pertama adalah bagaimana kita dapat melakukan pengelolaan penelitian itu dari hulu ke hilir. Kemudian yang kedua adalah kita juga akan bersama-sama mencoba untuk menelaah bagaimana kita bisa melakukan kerjasama itu yang berbasis penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Bapak dan Ibu, tentunya kita semua sadar ya, dan mudah-mudahan program ini merupakan salah satu upaya bagaimana kita bisa bersama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain di Indonesia ini. Karena kalau kita melihat perguruan tinggi kita itu banyak sekali, lebih dari 3.000 yang tercatat di kementerian begitu. Tetapi kalau kita melihat kontribusi kita ke kocek ilmu pengetahuan dunia, kontribusi kita berdasarkan riset itu dalam pembangunan nasional sangat sedikit. Misalnya saja saya mencontohkan dalam bidang saya, itu adalah bidang kesehatan. Menurut survei Kementerian Kesehatan tahun 2013 itu 97,2% medical devices atau alat-alat kesehatan yang ada di Indonesia dan dipergunakan di Indonesia, dibutuhkan di Indonesia itu adalah menggunakan teknologi luar, dan itu adalah import semuanya. Bisa kita bayangkan bagaimana negara kita itu menjadi suatu pasar yang sangat menggiurkan sekali bagi para produsen di luar. Tetapi untuk keberlanjutan kita sebagai suatu bangsa, tentu saja peran perguruan tinggi itu dalam mengelola riset dan pengabdian kepada masyarakat melalui kerjasama itu juga menjadi butir yang penting untuk kita bersama-sama untuk mengembangkannya begitu. Di modul 2A kita sudah bersama-sama untuk mencoba menelaah bagaimana dapat melakukan pemetaan strategis dan model manajemen penelitian dari hulu ke hilir secara terintegrasi. Kemudian mohon maaf juga kita juga mencoba untuk bersama-sama mengembangkan kemampuan untuk memperoleh pendanaan yang berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari beberapa institusi lain, termasuk bagaimana kita itu bisa mengundang industri untuk bekerja sama dengan kita di universitas, di perguruan tinggi itu, misalnya dengan cara industri itu punya masalah apa, dan kemudian itu menjadi research question yang itu kita garap bersama di universitas. Kemudian juga bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan untuk peningkatan dampak dan impact penelitian pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga masyarakat. Dalam hal ini misalnya, bagaimana sih kita bersama-sama dapat mendorong para peneliti kita dimanapun berada itu untuk berkontribusi pada berbagai macam jurnal yang itu nanti akan menjadi rujukan tidak cuma di skala nasional tetapi juga skala internasional. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam segmen masyarakat ilmiah internasional dengan cara kita mengembangkan kemampuan para peneliti kita.
Di modul berikutnya kita akan berbicara tentang bagaimana kita itu dapat melakukan kerjasama yang berbasis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam modul yang sudah kita coba kembangkan itu, kita berharap bersama-sama dapat melakukan kajian atas suatu riset yang dilakukan di institusi, sehingga riset tersebut dapat didorong untuk di scale up ke industri maupun pemerintah, maupun di scale down begitu ya, untuk diterapkan di masyarakat. Misalnya saja bagaimana kita kemudian bisa mendorong para peneliti kita, tidak cuma mendorong tetapi mengembangkan suatu sistem untuk perlindungan kekayaan intelektual bagi para peneliti kita. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan negosiasi dan juga mempersiapkan infrastruktur dasar yang tepat untuk pengembangan kerjasama yang berbasis penelitian dan pengabdian dengan institusi luar. Di modul-modul yang lalu juga kami sudah menyampaikan tentang bagaimana pentingnya kita melakukan perlindungan terhadap berbagai macam penelitian yang kita lakukan. Dan juga yang ketiga itu modul yang kita kembangkan itu bagaimana kita bisa bersama-sama mengimplementasikan strategi berdasarkan praktek yang berjalan di institusi seperti di UGM. Jadi di dalam modul tersebut kita sudah memberikan contoh bagaimana UGM menghilirkan beberapa hasil-hasil penelitiannya. Mohon maaf, misalnya saja salah satu contohnya untuk bidang kesehatan itu yang tahun 2014 baru saja kita launching ini atas upaya Pak Hargo, itu adalah untuk monograf gamma CHA yang kemudian kita bekerja sama dengan salah satu industri farmasi besar di Indonesia untuk didistribusikan ke seluruh Indonesia, dan kebetulan produk itu produk dari hasil riset saya sendiri begitu. Dan alhamdulillah pagi ini saya barusan dapat kabar juga bahwa hasil riset yang terkait dengan gamma CHA tadi, insya Allah tahun ini dapat anugerah kekayaan intelektual luar biasa dari negara begitu. Pagi ini ketika saya menunggu webinar ini, saya buka email dan ada berita seperti itu. Jadi mungkin nanti kita bisa berbagi, bukannya karena jadi sebenarnya apa yang kita lakukan itu kebanyakan para peneliti kita itu, dan ini juga memerlukan bagaimana manajemen kita itu bisa mendorong peneliti itu konsisten. Karena ada suatu yang sudah saya cantumkan juga di modul, angka semacam angka ajaib begitu ya kalau dalam bidang kedokteran kesehatan, 14, 12, 95. Saya berharap itu tanggal lahir saya begitu, tapi saya sudah terlalu tua untuk itu gitu. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan adalah untuk mendorong suatu penelitian dalam bidang kesehatan itu menjadi satu produk, entah itu obat atau alat kesehatan, biasanya itu memerlukan waktu kurang lebih 14 tahun. Kalau sekarang itu mungkin lebih lama lagi. Dalam kasus riset yang saya lakukan misalnya sebagai seorang peneliti, 15 tahun kita bekerja, tidak pindah-pindah dan sebagainya itu untuk sampai produk tersebut sampai di pasar. Kemudian angka 12 itu 12 billion US dollar yang itu biasanya dikeluarkan untuk mendorong suatu riset itu sampai ke pasar atau sampai ke industri. Dan itu tidak mungkin kita lakukan sendirian sebagai perguruan tinggi. Kita harus bekerja sama dengan banyak pihak karena itulah kita memerlukan banyak sekali kolaborasi untuk mendorong suatu hasil riset itu sampai benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat. Tetapi sebagai seorang peneliti, kita juga harus memberikan awareness kepada para peneliti kita bahwa meskipun kita sudah melakukan penelitian misalnya dalam bidang obat-obatan dan alat kesehatan, itu biasanya itu tingkat kegagalannya itu bisa sampai mencapai 95% begitu. Jadi kadang-kadang kita frustrasi dan sebagainya, itu memang itu sesuatu yang harus kita jalani begitu. Tetapi bagaimana kita, manajemen kita itu bisa mendorong hal tersebut sampai riset kita itu benar-benar bisa dimanfaatkan oleh asosiasi,
oleh masyarakat ilmiah maupun oleh masyarakat umum dan industri, itulah yang sebenarnya dapat bersama-sama kita lakukan manajemennya di universitas dengan melalui kerjasama juga tentunya dengan berbagai institusi. Pak Argo akan lebih detail bicara tentang ini. Demikian Pak Yoyo, terima kasih. Terima kasih Bu Ika. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, menambahkan apa yang sudah Ibu Ika sampaikan, ada dua hal yang menurut kami itu penting untuk dicermati manakala proses hilirisasi produk-produk research dan inovasi dari pendidikan tinggi ke industri. Yang pertama adalah kaitannya dengan kemampuan university atau pendidikan tinggi menghasilkan satu kreasi yang inovatif yang punya legitimasi akademik dan scientifically proven, dan itu yang dibutuhkan industri. Jadi yang terjadi sekarang adalah begitu banyak hasil research, tetapi begitu banyak pula yang tidak terabsorpsi di dalam industri. Sehingga banyak universitas, banyak perguruan tinggi di negeri ini, tetapi sangat sedikit produk yang itu masuk ke dalam tahap penggunaan di masyarakat. Yang kedua adalah kaitan dengan bagaimana menghasilkan satu produk yang inovatif tadi. Kalau Bu Ika menyebutkan ada 12 billion US dollars misalnya dalam satu ukuran untuk menghasilkan satu produk yang berkualitas, tentu ini tidak bisa sepenuhnya ditanggung oleh satu unit yang notabene itu mungkin sangat mengandalkan dari dana APBN. Nah, problema utama di negeri ini termasuk di UGM juga adalah bagaimana kreasi inovasi yang ada di dalam lembaga pendidikan tinggi ini mampu ditopang bersama-sama. Mengandalkan pada dana APBN hampir dipastikan sekarang tidak terlalu banyak bisa berharap untuk menghasilkan satu produk yang tepat. Oleh karena itu upaya kolaborasi dengan para pihak, termasuk di dalamnya adalah para mitra industri yang relevan dengan konteks inovasi, itu menjadi dalam tanda petik sebuah keharusan kalau kita akan bergerak dari hulu ke hilir. Nah, ancaman apa yang dilakukan oleh UGM untuk mengarahkan kegiatan riset ke hilir itu pun bukan sesuatu yang mudah dalam pengertian untuk merubah cara pandang, cara laku, tata laku, dan orientasi kultural untuk menjadikan produk itu sampai ke hilir adalah proses perubahan dalam tanda petik perubahan budaya para peneliti, sehingga itu yang akan menjadi fondasi dasar untuk orientasi industri program. Pendanaan itu hanya sebuah instrumen yang bisa dipergunakan untuk menghasilkan produk yang memang terabsorpsi. Nah, memang seringkali muncul pengen terus unggul tapi nggak ada dananya. Sebetulnya dana itu akan mengikuti proses yang kreasi yang ada. Apa yang dilakukan oleh misalnya Bu Ika adalah satu ilustrasi bahwa funding akan mengikuti ideasi yang itu akan menghasilkan satu karya yang memberi solusi bagi publik. Pendanaan akan menjadi instrumen yang menopang sebuah ideasi inovatif. Nah, oleh karenanya kalau dana APBN itu nggak cukup, dana APBN sangat terbatas, maka opsi kreativitas pendanaan menjadi penting. Nah, kreativitas pendanaan tentu tidak hanya dari dana korporasi. Sebetulnya ada banyak pihak juga yang non korporasi yang juga relevan, karena itu dana publik juga yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan inovatif, dan ini membutuhkan memang instrumen kelembagaan yang ada di universitas atau perguruan tinggi yang akan mengelola dana-dana kreatif semacam itu. Oleh karenanya memang perlu dipikirkan juga bagaimana tapping dana publik yang terkait untuk inovatif semacam ini menjadi dana yang melembaga, sehingga inovasi itu tidak individual tetapi menjadi inovasi yang sifatnya organisasional. Dan oleh karena itulah sebetulnya pembahasan tentang pendanaan kreatif untuk sebuah karya riset yang unggul itu tidak akan pernah bisa berjalan dengan lancar kalau konstruksi kelembagaannya tidak ditata dulu. Penataan kelembagaan itu mestinya align, selaras dengan misalnya penataan orientasi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu, lembaga penelitian secara umum,
yang juga harus berorientasi pada pengembangan produk yang align dengan kebutuhan masyarakat, problem oriented research atau riset yang mengarah pada penyelesaian permasalahan di publik, sehingga concern publik terhadap inovasi itu menjadi satu rangkaian. Dengan cara itulah sebetulnya kenapa upaya sekarang ini saya kira concern kementerian gandeng antara riset dan pendidikan tinggi menjadi satu kesatuan adalah hal yang harus diapresiasi. Sisi lain adalah kita mendorong industri, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Tenaga Kerjaan ini juga akan menjadi bagian yang menopang hasil riset universitas atau program ini yang lain. Nah, oleh karena itu memang ini adalah challenge, tantangan besar, karena ini akan merubah orientasi dalam melakukan riset. Riset tidak dimulai dari laboratorium sebetulnya, tapi dimulai dari lapangan, dimulai dari hal yang mendasar in the field yang dihadapi oleh industri, publik, dan masyarakat luas, dan itu yang ditarik ke belakang menjadi satu instrumen riset yang saintifik. Dengan begitu model pendanaan akan menjadi model pendanaan yang sifatnya simbiosisnya mutualistis. Dengan cara itu pula progres riset ke depan itu akan langsung terserap dan daya serapnya itu akan semakin meningkat karena masyarakat merasa mendapat kemanfaatan dari proses scientific exercise yang kita semua lakukan dari Aceh sampai Papua, saya kira. Nah, pengalaman kami di UGM saya kira pengalaman yang kami rasakan sebagai learning proses yang luar biasa. Kami rasakan sendiri karena ini proses yang kami sendiri lakukan bersama-sama dengan teman untuk menjalankan agenda perubahan cara pandang, cara baru di dalam orientasi pembelajaran dan riset untuk kepentingan industri. Saya kira itu tambahan. Kalau Bu Ika menambahkan lagi kalau mau ini, oke. Saya kira itu Pak. Mas Eka. Ya, demikian tadi Bapak Ibu sekalian pemaparan secara ringkas keseluruhan modul 2A, 2B, dan 2C yang telah disampaikan dengan sangat baik oleh Ibu Ika dan Bapak Rebo Tomo. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja masuk ke sesi pembahasan respon yang sudah Bapak Ibu kirim ke kita. Baik, yang pertama mungkin saya mengundang Bapak Dr. Kuswaji Dwi Priyono, MSI, ya, sebagai Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat LPPM UMS. Silakan Bapak Kuswaji, Bapak menyampaikan respon. Ya. Terima kasih Bapak dan para peserta webinar yang saya hormati. Jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan apa yang menjadi program LPPM UMS. Yang pertama bahwa kami menyadari sebagai perguruan tinggi swasta informal pendidikan masih mendominasi, tapi tekad kami terutama perguruan tinggi harus dilaksanakan secara seimbang untuk sebuah pencapaian perguruan tinggi yang unggul. Selanjutnya tadi juga sudah disampaikan bahwa kompetisi antar perguruan tinggi di Indonesia itu lebih dari 3.000 PTN maupun PTS. Preferensi calon siswa dari orang tua fokus hanya pada perguruan tinggi yang terbaik saja. Peningkatan kinerja dan tata kelola institusi dan juga peningkatan kesejahteraan internal dan terutama tentunya citra publik. Kami menyadari juga bahwa tantangan perguruan tinggi ke depan untuk pada sebuah standar perguruan tinggi kelas dunia, ya, sebagaimana kita semua tahu, kita harus dapat meraih dengan cara menghidupkan budaya riset, menghidupkan budaya kerja unggul, peningkatan kemampuan bahasa Inggris,
peningkatan berbagai kriteria produktivitas, yang kelima mengadakan kerjasama internasional, dan yang keenam membangun jejaring publik, baik tadi sudah disampaikan juga dengan industri, pemerintah, asosiasi provinsi dan masyarakat, serta hubungan alumni yang harus diperkuat. Perlu kami sampaikan bahwa UMS LPPN-nya pada kategori utama, di mana 60 riset unggulan yang harus kami lakukan dengan 40 riset yang sifatnya pembinaan. Sumber dana yang ada pada kegiatan penelitian dan pengabdian kami bagi menjadi dua, yang disebut dengan internal UMS dan sumber daya eksternal UMS. Dalam hal ini DIPI sebagai program kompetitif nasional, program desentralisasi, kemudian dari Ristek, Litbang, Departemen, baik Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, dan lain-lain, serta perusahaan dari swasta maupun negeri. Pada sumber daya internal UMS, ada 5 skim yang kami tawarkan kepada segenap dosen di lingkungan UMS. Yang pertama adalah penelitian insentif pemberdayaan riset unggulan dengan dana 50 dan 100 juta. Kemudian periode ajuan pada bulan. Yang kedua, penelitian unggulan perguruan tinggi dengan dana minimal 40 juta. Ini periode bulan April termasuk program desentralisasi. Kemudian penelitian unggulan program studi dengan dana 25 jutaan. Ini pada periode April ini. Yang keempat, penelitian unggulan pusat studi, dananya 10 hingga 15 juta, sama periode ajuannya pada bulan April dan ini. Dan yang kelima adalah penelitian kompetitif program pasca sarjana dengan dana 15 juta, periode ajuannya. Selanjutnya untuk sumber dana DIPI, saya kira kita semuanya tahu. Saya nggak perlu menjelaskan. Di situ ada 7 nama skim yang bisa kita raih dengan dana mulai dari 500 juta hingga 1 miliar. Kemudian dari Ristek juga perlu saya jelaskan, di situ kita bisa berkompetisi secara bersama untuk proyek dana 4 skim dana Ristek yang bisa mencapai 1 miliar. Dan UMS alhamdulillah bisa meraih dana walaupun mungkin baru dalam taraf dan sangat minimalis. Kemudian dari sumber dana yang lain yang pernah kami raih adalah dari efek job, kemudian kerjasama kemitraan baik dari bidang pertanian dan perguruan tinggi yang lain, dan juga ada bantuan dana ekspor BPDP dan Litbang Energi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya. Dalam hal pengabdian, bahwa penelitian itu kemudian harus ditindaklanjuti pada kegiatan pengabdian. Dari dana internal UMS ada 5 skim yang bisa diraih oleh segenap dosen UMS. Yang pertama adalah skim tenaga kerja, pengabdian masyarakat binaan dan kerjasama. Ini maksimal dananya 15 juta. Kemudian komika kemitraan praktis dengan dana maksimal 15 juta. Yang ketiga, APIKU, kemudian inovatif dan pemberdayaan UMKM. Kemudian PAKOM, kemudian kompetitif dengan dana 3 jutaan. Dan
keseluruhan dana penelitian maupun pengabdian yang dibiayai oleh dana internal UMS setiap tahunnya sekitar 1,6 miliar. Bagaimana Bapak ketahui sebagai perguruan tinggi swasta, kami pada sumber dananya yang utama adalah dari mahasiswa. Tapi sekali lagi UMS menempatkan bahwa penelitian dan pengabdian itu menjadi suatu kekuatan yang harus ada di perguruan tinggi. Karena itu yang perlu kami sampaikan bagi renungan. Saya kira ini perlu kita cermati bahwa kehidupan ini sebagai stafet generasi. Baik-baik kamu adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Dan siapa menempuh jalan yang padanya dia menuntut ilmu, maka Allah akan menuntutnya jalan ke surga. Mudah-mudahan kami memang sudah pada jalan yang lurus di dalam rangka meraih unggulan perguruan tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau sekiranya masih ada kekurangannya, dan tentunya banyak kekurangannya, dan lewat forum ini kami ini masukan dari segenap bapak-bapak dan pada acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kuswaji. Ya, kutipan yang terakhir menyejukkan kita semua. Ya, khairun nas aqwahum nas. Silakan Ibu Ika. Pak Kuswaji, terima kasih atas presentasinya ya, dan tadi Bapak sudah berbagi tentang berbagai macam pendanaan yang kita kira-kira bisa kita manfaatkan bersama untuk pengembangan penelitian di institusi kita masing-masing. Yang ingin saya tanyakan Pak, dan mungkin nanti dari pertanyaan ini kita bisa melakukan semacam apa ya, kerjasama bersama gitu ya di perguruan tinggi dalam negeri, misalnya UGM, UMS, lalu nanti ada perguruan tinggi yang lain begitu. Untuk di UMS itu kira-kira kalau sekarang ini kan pemerintah sedang mencoba untuk menggalakkan beberapa pusat-pusat unggulan dan juga penelitian dengan cara berkolaborasi satu dengan yang lain melalui konsorsium keilmuan maupun konsorsium perguruan tinggi dengan industri begitu. Nah, kalau seandainya kami nanti kemudian akan bekerja sama dengan UMS begitu, kira-kira kalau di UGM mungkin kami bisa menyampaikan misalnya untuk bidang medical devices, kemudian energi, dan nanti Pak Argo juga bisa menyampaikan beberapa begitu. Kalau di UMS kira-kira apa ya Pak yang bisa kemudian menjadi suatu unggulan yang nanti mungkin di Jawa Tengah, kebetulan kita berada dalam satu badan koordinasi kerjasama perguruan tinggi DIY Jawa Tengah, begitu yang bisa kita pilih sebagai unggulan bersama Pak kalau dari institusi Bapak begitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu. Sekarang penelitian-penelitian yang bisa dikolaborasikan di antara dosen kami. Unggulan yang kami tekankan di sini sebagai fokus khasiatnya adalah pada energi dan pangan. Sehingga betul dan alumni dosen kebanyakan dari UGM dan beberapa secara individual, sebenarnya mereka juga sudah berkolaborasi melakukan penelitian dengan pembimbingnya di Universitas Gadjah Mada. Terima kasih Pak Kuswaji. Nah mungkin ini nanti akan kita diskusikan lebih lanjut, karena kalau kemudian nanti Bapak menyampaikan tentang pangan dan
sekarang sudah ada kerjasama individu antar para peneliti dengan peneliti UGM begitu ya Pak ya. Kalau nanti seandainya itu bisa kita angkat di level kelembagaan kerjasamanya, kemudian kita berdua, maksudnya berdua institusi begitu mengundang apa ya pihak eksternal yang lain untuk mendukung dari misalnya dua tadi, mana yang akan kita pilih sebagai unggulan salah satu, mungkin nanti kita akan menjadi lebih powerful ya Pak ya. Begitu Pak Argo, silakan Pak. Pak Kuswadi, Pak Kuswadi, ada dua hal menurut saya. Yang pertama memang spektrum research kalau kita mau lihat ke depan, dan itu harus applied, yang tadi kami sampaikan itu adalah mulai dari hilir dulu. Ada baiknya memang ada fokus. Kami sepakat bahwa semua hal itu menarik di dunia ini dan harus kita bisa memberi manfaat pada dunia, tapi pada akhirnya kan kita harus memilih. Nah, kalau kami tadi dapat informasi kalau UMS fokus di energi dan pangan misalnya, itu adalah area yang memang harus difokuskan jadi sehingga orientasi research yang akan mengarah pada hilir realisasi produk research itu ada area yang kita pahami sebagai hal yang kita unggulkan. Nah, seperti halnya yang di UGM, itu kan kita punya 5 area, atau kita sebut sebagai track atau clouds ya. Yang pertama memang bidang kesehatan farmasi, dalam bidang yang tentunya tidak hanya urusannya, kalau bicara kesehatan farmasi itu tidak hanya bicara kesehatan dan fakultas kedokteran atau farmasi semata, tetapi karena itu harus ditopang juga dengan misalnya biomedical engineering, itu harus gandeng dengan fakultas teknik, gandeng dengan fakultas-fakultas lain yang terintegrasi untuk problema kesehatan dan kefarmasian. Dan itu sebabnya pendekatannya lebih pada integratif. Sehingga kalau di UMS itu nanti akan misalnya bidang pangan itu juga kan tidak hanya urusannya fakultas pertanian atau urusannya teknologi pertanian semata, itu juga urusannya engineering, itu juga urusannya fakultas lain. Kalau di UGM cloud yang kedua di bidang pangan itu juga itu urusannya fakultas-fakultas yang berkaitan dengan problema untuk penyelesaian untuk pewujudan kedaulatan pangan. Area ketiga juga misalnya bidang energi. Sekarang ini kan energi bukan lagi isu teknikal, tapi problema sosialnya menjadi jauh lebih besar dan juga challenging. Sehingga rekayasa sosial maksud saya itu menjadi concernnya. Sehingga kajian-kajian yang terkait dengan misalnya nanti untuk problema konversi energi, pemunculan sumber daya energi alternatif, ini adalah menyangkut tentang bagaimana kajian integratif dari ragam bidang ilmu. Sama halnya nanti dalam bidang yang lain yang terkait dengan heritage. Kalau di Solo mungkin itu harus menjadi unggulan juga seperti yang di Jogja, yang terus terang kami belum sempat menyentuhnya secara mendalam kaitan dengan heritage. Solo saya kira menjadi bagian dari heritage, dan itu nggak banyak studi-studi yang mengarah pada bagaimana maintaining dan sustainability of the heritage ini. Solo, Jogja, dan beberapa kota di Indonesia ini kan menjadi rujukan dalam kaitan dengan maintaining heritage. Kalau di UGM ada 5 area itu, kolaborasi antara misalnya dari UMS punya bidang energi, mari kita bangun kebersamaan itu tidak hanya pada tataran pengerjaan tesis semata, tetapi arah pengembangan ke depan memang harus ini menyentuh aspek industri. Di Solo saya kira sangat potensial untuk penggunaan sumber daya alternatif, energi alternatif untuk misalnya solar panel. UGM sekarang sedang dan akan terus mengembangkan untuk area itu, dan industri saya kira betul itu. Gas misalnya, Solo punya banyak industri yang harus menyerap tenaga kerja dan menggunakan energi alternatif. Mari kita itu garap untuk bidang energi, terutama konversi untuk penggunaan dari BBM ke gas, dan penggunaan gas yang saya kira itu akan mempunyai nilai ekonomis tinggi, nilai sosial tinggi, nilai lingkungan juga tinggi, karena ini menjadi sumber renewable energy yang akan memberi dampak positif atau imbas yang positif bagi kepentingan semuanya. Nah, poin kami adalah dari spektrum yang ada, fokus pilihannya, dan fokus seperti UGM sekarang dari ragam banyak akhirnya hanya pilih 5 area, dan 5 area itulah yang akan
Jadi ke depan Bapak akan bisa lihat arena UGM yang akan bermain di area kesehatan, farmasi, pangan, energi, rekayasa, dan sustainability. Saya kira itu Pak, kalau kita akan melihat apa yang akan ada di Indonesia ke depan. Oh Bapak ya. Terima kasih Bapak. Jadi kami memang dengan dua fokus itu mudah-mudahan Pak dan Ibu dosen di tempat kami bisa bersinergi, berkomunikasi dan kolaborasi semuanya dalam merajut kemandirian bangsa. Kebetulan besok hari Sabtu kami ada seminar hari jadi WMS ke-56 yang insya Allah sudah sanggup hadir ini mantan presiden kita dan Pak Dahlan Iskan Ya. Bapak mantan presiden yang mana Pak? Baik, terima kasih Bapak Argo ya atas juga jawabannya, juga Bapak Kuswaji, kami terima kasih sekali atas respon yang telah Bapak sampaikan. Berikutnya kami undang Bapak Arfi Maldon dari Universitas Andalas. Halo Bapak. Baik, kalau begitu kami mengundang Bapak Hasanuddin dari Unsia. Assalamualaikum Bapak. Bapak Hasanuddin. Baik Pak, silakan Bapak mempresentasikan respon yang sudah Bapak kirimkan kepada kami. Terima kasih Pak. Dikaitkan dengan tugas modul 2 ini, itu ada 2 bagian. Yang pertama, bagaimana kita melakukan kerjasama. Bisa ditayangkan bahan saya Pak. Baik Pak, sebentar Pak, sedang kami setting Pak, mohon maaf. Ya, sudah ada Pak ya? Bisa Pak. Baik, Oke silakan. Pak. Jadi berdasarkan bahan modul 2 ini, bisa kita mengidentifikasi potensi dan usulan skema kerjasama perguruan tinggi. Seperti kita ketahui bahwa memang jelas bahwa dengan rendahnya atau kurangnya dana APBN atau APBD, kita juga perlu mengeksplorasi beberapa kegiatan. Maka dalam hal ini akan saya jelaskan dengan studi kasus yang ada di Unsia. Kolaborasi yang bisa dilakukan itu nomor 1 adalah pengembangan University Farm. Nah ini Unsia melakukan dengan kerjasama dengan Pemda Benar Meriah yang ada di Provinsi Aceh, dengan harapan adanya University Farm ini akan mengembangkan sistem pertanian yang ada di Aceh yang akan dikelola oleh Komunitas Pertanian Indonesia. Ada juga lahan di Aceh Jaya, itu kita akan kembangkan suatu pengembangan kawasan biodiversity dengan harapan untuk pelaksanaan penelitian bagi dosen dan mahasiswa, dan itu akan dikelola oleh UNED. Juga dilakukan oleh namanya University Farm. Nah, ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Unsia. Itu adalah pengembangan desa maju di sekitar tanker Pertamina. Itu ada dana CSR dari Pertamina dan telah dilakukan oleh lembaga pengabdian pada masyarakat. Nah, yang terakhir, potensi yang bisa digali adalah pengembangan wilayah pertanian terpadu. Itu diarahkan pada daerah-daerah dataran tinggi, ya itu adalah Pemda Aceh Tengah dan Benar Meriah yang akan berkolaborasi dengan Unsia, dan itu selalu akan dikelola oleh lembaga penelitian Unsia.
Selanjutnya cerita tentang lanjut Pak yang kedua Pak. Ya. Nah, ini berdasarkan permasalahan jenis kegiatan pengelolaan sumber-sumber pendanaan, kan telah dijelaskan tadi bahwa memang kalau kita mengandalkan dana APBN atau APBD itu tidak sanggup, maka perlu dilakukan jalan keluar atau kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pengembangan fasilitas. Nah, kami di Unsia itu ada beberapa pekerjaan yang telah dilakukan. Itu dengan kita melakukan pengembangan fasilitas laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas MIPA, dan Fakultas Kelautan dan Perikanan itu dengan sumber dana IDB. Nah, ada juga selain dari IDB, ada bantuan dari pemerintah dia tentang pengembangan laboratorium jalan raya. Lanjut lagi Pak. Nah, pada tahun 2000-an itu ada pengembangan fasilitas laboratorium Fakultas Pertanian dan Teknik yang dibiayai oleh JIK. Nah, yang terakhir itu ada juga bantuan dari pemerintah Jepang tentang pembangunan gedung PDMC melalui Disaster and Management Research Center. Selain dana-dana dari luar negeri, dalam pengembangan laboratorium ataupun tempat perkuliahan, pemerintah Aceh juga berperanan penting dalam pengembangan pembangunan Indonesia. Jadi dalam beberapa tahun ini ada beberapa laboratorium atau ruang kuliah, dananya berasal dari pemerintah Aceh. Saya kira ini yang bisa saya jelaskan berdasarkan tugas dari tugas 1 dan tugas 2. Terima kasih. Pak Hasanuddin, menarik sekali apa yang telah Bapak sampaikan dan ini Pak, mungkin selaras dengan apa yang sekarang sedang dikembangkan. Terakhir ada pertemuan Wakil Rektor Bidang Kerjasama itu di Medan baru saja beberapa hari yang lalu, dan ada praktek baik yang sangat bagus Pak yang disampaikan oleh IPB. IPB itu bekerja sama dengan beberapa universitas, termasuk salah satunya Universitas Jambi kalau tidak salah itu. Di dalam suatu konsorsium yang menggarap suatu bidang tertentu, seperti juga yang Bapak lakukan ini begitu, tetapi dengan menggandeng lebih banyak universitas itu untuk bekerja bersama-sama dalam suatu topik tertentu. Dan ternyata Pak, dari hasil kerjasama itu, saat ini misalnya ada seorang peneliti IPB itu misalnya memerlukan sesuatu, itu memang yang unggul itu justru ada di Jambi begitu. Dan sebaliknya, ada beberapa hal yang kemudian IPB yang itu memiliki unggulannya, dan kemudian peneliti dari Jambi dan universitas-universitas yang lain itu kemudian juga melakukan risetnya, dan beberapa bagian dari risetnya itu di IPB, kemudian membuat publikasi bersama dan sebagainya. Di UGM hal tersebut juga berlangsung Pak dalam suatu konsorsium itu dengan Mula Warman, Andalas, kemudian di Ponegoro dan Universitas Jenderal Sudirman dan UGM begitu, yang kita menggandeng mitra luar negeri bersama-sama. Dan kemudian ternyata Pak, dari adanya konsorsium-konsorsium keilmuan tersebut yang itu sebenarnya merupakan hasil dari kerjasama internal dan eksternal, internal dalam negeri maksudnya, dalam negeri dan luar negeri, itu ternyata kemudian bisa mendongkrak juga. Di samping publikasi kita juga ternyata juga dari hasil beberapa hasil penelitian tersebut itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Yang Bapak sampaikan tadi sangat menarik Pak, sehingga mungkin kita perlu perguruan tinggi kita itu perlu duduk bersama untuk membicarakan begitu, untuk unggulan tertentu dalam riset ini, siapa yang akan bergabung dan sebagainya. Seperti itu mungkin dengan cara berbagi tugas seperti itu, kontribusi kita terhadap pembangunan nasional itu juga akan semakin cepat ya Pak ya. Makasih Pak presentasinya Pak. Ya, Bisa saya tambahkan sedikit? silakan Pak. Ya.
Saya lupa, jadi waktu Ibu jelaskan tentang memang sebenarnya saya mau ikut yang di Medan itu, Oh. tapi karena saya harus ada tugas di Jakarta. Oh, kita ketemu ya, Pak, ya? Dengan ya, saya sebenarnya mau ikut itu, Bu. Oh gitu Nah, ya. jadi kami sebenarnya di Unsia pun sudah ada Pak dari kerjasama antara Unsia dengan ITB Iya, iya. dalam pengendalian sama yang datang pada Pala. Iya. Nah, yang kedua mungkin ada juga saya mau tambahkan bahwa salah satu pusat studi yang ada di luar penelitian yang ada di bawah kami yang namanya TBSC, mereka pun telah melakukan kerjasama dengan suatu universitas di Amerika. Saya sudah lupa nama universitas, tapi pemimpinnya adalah Profesor Philip Smith. Itu mereka memberi dana sebesar 118.000 US dollar untuk kegiatan tsunami. Jadi itu yang saya mau tambahkan bahwa kami itulah tadi saya minta maaf saya tidak menambahkan kegiatan IPB dan Unsia maupun DMC dengan Universitas di Amerika. Terima kasih Bu. Iya, iya. Terima kasih Pak. Pak Sanudin menambahkan menarik apa yang dilakukan di Unsia karena ini menyentuh pada area-area yang memang menjadi concern tidak hanya di Aceh semata, tetapi juga ini menjadi concern negeri ini. Mulai dari tadi misalnya university farming ini kan menjadi area yang memang harus dikembangkan, dan saya kira fakultas pertanian kalau di Unsia mungkin tidak bisa seperti tadi saya sampaikan. Mungkin memang seperti hanya di UGM juga, tantangannya adalah bagaimana mengurangi isolasi sektoral untuk menyelesaikan problema publik terkait dengan pangan misalnya. University farming atau integrated farming yang dikembangkan ini kan isu sentral sekarang. Dan itu nggak hanya bisa diselesaikan oleh fakultas peternakan atau pertanian semata, karena ini menyentuh aspek lain, sehingga kolaborasi within university itu menjadi penting juga sebelum ke inter university, sebelum ke intra university. Sehingga tantangan kita bersama sebenarnya tidak hanya di UGM, saya kira UGM mengalami hal yang sama Pak. Jadi tembok-tembok keilmuan yang ada di universitas itu kan memang harus mulai dikikis agar interaksi keilmuan itu bisa saling melengkapi. Dengan cara itu problema misalnya atau challenge atau research bidang integrated farming atau university farming atau bidang energi atau bahkan bidang tsunami ini kan menjadi kajian terpadu. Dengan cara itu pula solusinya menjadi solusi yang terintegratif. Jadi saya berani yakin juga kalau keunggulan-keunggulan yang ada di masing-masing universitas itu bisa disambungkan, connecting satu dengan yang lain, maka ini akan menjadi hal yang sangat positif bagi negeri ini. Jadi 3.000 university kita tidak bersaing sebetulnya itu. Kita tidak perlu bersaing dalam seperti ada dalam perdagangan itu. Kita bisa berdampingan tanpa bersaing. Jadi justru itu yang kolaboratifnya adalah bagaimana menemukan akses point masing-masing kaidah keilmuan itu dengan tujuan untuk satu isu yang sentral. Nah, menarik misalnya kalau pengembangan misalnya fasilitas laboratorium di Fakultas Teknik Unsia misalnya dari JICA itu misalnya, ini kan menjadi sentrum yang bukannya sekedar sebagai tempat atau pengujian semata, tetapi bisa dipergunakan sebagai satu center of excellence yang mengintegrasikan untuk problema infrastruktur nantinya, yang menopang kegiatan bidang lain yang ada di Aceh dan sekitarnya. Nah, menarik pula kalau kolaborasi internasional seperti JICA dengan Jepang dan lain. Hal yang kami juga lakukan di sini adalah bagaimana nanti meminimisasi risiko kolaborasi itu perlu kita pikirkan bersama juga. Sementara ini mitigasi risiko ini kan masih sangat dalam tanda petik itu adalah early stage, maka harus kita bangun kesadaran bersama tentang risiko kolaborasi, apalagi kalau itu menyangkut pendanaan eksternal yang itu misalnya sumbernya dari sumber internasional. Artinya kita sama-sama elaborasi juga Pak MPN dengan risiko pendanaan dan juga risiko kolaborasi dengan ragam pihak. Nah ini bukan untuk membatasi, tetapi sebagai bagian dari proses untuk
jaga sustainability juga sebetulnya. Agar kolaborasi itu bisa sustainable. Karena menyangkut banyak pihak. Hal yang paling menantang adalah bagaimana tadi membangun kultur kolaboratif antar bidang itu. Saya kira ini kami hadapi juga di Gajah Mada. Arogansi keilmuan dalam satu bidang itu kami nyadari tidak mudah untuk dikurangi, tapi itu harus kita jalankan agar kolaborasi itu bisa berjalan dengan lancar. Saya kira itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Baik, langsung saja kita undang Ibu Fitriana Lihawa. Ibu Fitriana. Halo Ibu. Ibu Fitriana. Halo Ibu. Ibu Fitrian Lihawa, bisa mendengar suara kami, Bu? Baik. Yang Makrina itu tadi dikirim asisten siapa namanya? Pak Andi. Ya, baik Pak Asisten. Pak Andi itu. Ya. Ya, kami undang Bapak Hamdi dari Politeknik Negeri Sambas. Silakan Bapak Hamdi. Halo Pak Hamdi. Ya, bisa mendengar suara kami Pak? Ya, halo Pak Hamdi. Halo. Baik, silakan Bapak. Pak Hamdi. Ya, silakan Pak. Bapak memberikan responnya, silakan. Baik. Baik, untuk Politeknik Negeri Sambas, tentunya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu terus dalam kegiatan ini dan mendapat sedikit banyak selalu memberikan tambahan. Apalagi ini kami sedang menyusun strategi ke depan untuk 5 tahun ke depan dan masih dalam pembahasan, dan materi kita di learning ini menjadikan masukan yang sangat berarti bagi kami, karena memang seperti yang pernah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa kita rata-rata masih muda, paling lama ini baru bekerja sebagai dosen ini baru 6 tahun. Jadi ini memberikan informasi yang sangat berarti bagaimana langkah-langkah seterusnya untuk mengembangkan penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Dan sesuai dengan saran yang disampaikan oleh Ulara pada pertemuan sebelumnya, bahwa fokus kita sementara dalam waktu dekat adalah untuk pengabdian kepada masyarakat, ya, fokus kita, karena sambil belajar juga di penelitian dosen muda yang masa lamanya itu, kami sedang dan sudah disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi untuk melaksanakan pengabdian masyarakat yang bersumber dari selain dana internal yang bisa kita olah sendiri dari BOPTN maupun yang ada hibah dari Pemda Kabupaten Sambas, ya, untuk pelaksanaan tahun depan kita sudah di
sama-sama melaksanakan pengembangan masyarakat, dan ya ke sana nanti kita akan jadi mungkin akan muncul seperti sebuah dalam tanda kutip ketergantungan terhadap politik kita. Jadi memang dalam waktu dekat kita akan melakukan sebuah karya berdasarkan masukan itu juga tentunya untuk seperti apa kerjasama yang secara teknisnya untuk pengembangan pendidikan maupun pendidikan pada masyarakat. Setidaknya dalam sebelum akhir tahun ini, dalam waktu sebulan ini kita akan melakukan karya termasuk seminar hasil pendidikan pada masyarakat, karena alhamdulillah untuk tahun ini keterlibatan dosen pendidikan 19 ini di atas 50% dalam melaksanakan pendidikan kepada masyarakat. Jadi 18 itu lebih kurang 40 dosen. Jadi hampir 80% dari dosen itu tahun ini melaksanakan pendidikan masyarakat, dan dengan dana yang tersedia di BPJN kita. Dan insya tahun depan kita akan melaksanakannya bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Sambas untuk pengembangan masyarakat melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat. Jadi fokus kita memang ke arah sana, dan ini melihat potensi yang ada di Kota Tinggi maupun yang ada di Kabupaten Sambas. Jadi secara MOU memang belum ada, tetapi kesepakatan untuk memberikan hibah dan ini sudah disepakati oleh Bupati, dan dengan pimpinan perguruan tinggi kita itu sudah oke. Kemudian kita melanjutkan lagi dan ada juga dari pihak lembaga keuangan mikro untuk kerjasama dari kegiatan IPTEX bagi kewirausahaan. Jadi untuk membawa kewirausahaan dari mahasiswa, alumni maupun bagian dari masyarakat untuk mengembangkan kewirausahaan di daerah sini, daerah perbatasan. Dan memang berdasarkan hasil diskusi fokus kita bahwa pengembangan pendidikan kita ini fokus pada pengembangan daerah perbatasan, itu yang kita sepakati sementara ini. Walaupun memang pembahasannya belum selesai dan akan kita selesaikan di bulan Desember ini. Ini menjadi sebuah catatan yang sangat baik ini, dan saya tetap bertekad untuk selalu bisa ikut dalam program pendidikan ini sebagai pemasukan yang berarti, sehingga bukan saja tidak hanya undang-undang, tetapi paling tidak bahwa kegiatan ini memberikan masukan yang cukup berarti. Dengan dokumen yang kami buat ini nanti memang sudah berdasarkan masukan-masukan yang positif dari pihak eksternal, terutama dari program ini. Baik, mungkin respon saya tidak banyak mengenai apa yang akan kami lakukan, karena memang kita fokus tadi ke arah sana dulu, walaupun memang tetap juga ke arah yang seperti teman-teman lakukan di perguruan tinggi lain yang tentunya sudah dari usia sudah lebih dewasa dari kami. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi, merespon dari apa yang Pak Andi sampaikan, saya masih ingat betul bahwa pada waktu pertemuan pertama dulu disampaikan bahwa Politeknik Negeri Sambas ini kan masih relatif muda, tapi bukan halangan bagi yang masih muda itu untuk bisa jalan lebih cepat juga dibanding dengan yang sudah duluan lahir gitu ya. Nah, hal penting yang kami catat adalah karena fokusnya pada pengabdian kepada masyarakat dalam jangka pendek ini, maka orientasi pengabdian kepada masyarakat sedapat mungkin tidak dalam kaitan dengan charity. Jadi usahakan akan diarahkan untuk yang sifatnya apa yang kita sebut dengan social investment.
Jadi investasi sosial yang itu esensinya adalah membangun kapasitas orang, bukan hanya capacity building dalam kaitan dengan melalui training satu, tapi bagaimana menjadikan sumber daya ada di daerah, terutama di daerah perbatasan tadi, kemampuan untuk lifting, untuk meningkat dengan cepat lewat ragam program yang empower, memberdayakan. Jadi kalau sasarannya adalah pemberdayaan secara ekonomi, maka akan dipilih pada teknologi terapan yang segera akan naik ke dalam proses produktif, sehingga menjadikan masyarakat menjadi masyarakat produktif, bukan masyarakat konsumtif. Sehingga Politeknik Negeri Sambas memiliki anchor yang cukup kuat dalam konteks pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan melalui pengembangan ekonomi produktif lewat pengembangan program pengabdian kepada masyarakat, bukan sifatnya charity, bukan sinterklas, tetapi konsep yang kita kenal namanya investasi sosial, social investment. Nah, ini konsep yang berkembang terus, yang bukan hanya sekedar memanfaatkan dana CSR lalu implementasi lewat program pemberdayaan masyarakat semata, tapi lebih pada upaya untuk membangun kapasitas masyarakat, kapasitas diri, dan juga lingkungan. Jadi ada gandengannya dengan triple bottom line-nya EFSD, yang ada concern pada pemberdayaan diri, pemberdayaan lingkungan, tapi juga pemberdayaan pada satu unit kegiatan produktif. Kalau itu dilakukan, saya kira Politeknik Negeri Sambas memiliki basis yang kuat dan bisa menjadi magnet, dan kami akan sangat tertarik karena Bu Ika punya program juga untuk kerjasama di bidang perbatasan, dan kalau Politeknik Negeri Sambas ini memulai duluan, ini akan sangat menarik kalau itu kita akan kerjakan bersama. Dan itulah yang menjadi concern negeri ini. Kita tidak ingin daerah perbatasan itu lepas begitu saja, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih Pak Hamdi, dan menarik ya tadi mendengarkan apa yang Bapak paparkan. Di UGM kami juga punya Pak yang namanya Pokja Perbatasan begitu, yang bergerak. Ada teman-teman dari ekonomi yang mendekati dari kajian-kajian ekonomi, kemudian biodiversity, kemudian dari geografi dan sebagainya. Seperti itu, termasuk salah satu dari apa yang dilakukan itu adalah sekolah vokasi di UGM itu melakukan mentoring terhadap ini Pak, provinsi di sana itu untuk mengembangkan industri manufacturing di sana, seperti itu, sehingga nanti dapat menarik supaya kita sebagai warga negara Indonesia dan juga dengan seluruh tumpah darah kita tentunya itu kemudian bisa memiliki keunggulan yang itu lebih dibandingkan, karena persoalan perbatasan itu mungkin Bapak lebih tahu dari kami, itu sangat kompleks, sehingga kami juga melakukan itu dengan pendekatan multidisipliner terhadap, termasuk misalnya bagaimana kita harus menyelamatkan biodiversity kita, jangan sampai tumbuhan kita tertentu, spesies tertentu, anggrek itu diaku sebagai entah dengan perbatasan mana atau ikan-ikan kita tertentu, seperti itu Pak. Jadi mungkin nanti kita bisa bicara lebih lanjut, berkomunikasi lebih lanjut tentang itu Pak, dan saya akan mengkontakkan juga Pokja Perbatasan di UGM supaya menghubungi Bapak begitu. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Ya. Oh iya, ada yang kelupaan Pak. Maaf Pak. Tadi Bapak menyampaikan sedang menyusun Renstra ya Pak ya? Iya. Jadi iya, sedang menyusun Renstra ya Pak ya, Renstra penelitian ya Pak ya? Iya. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Argo itu tepat sekali, bahwa mungkin nanti dalam Renstra tersebut kita perlu juga mencantumkan suatu indikator tentang ini Pak, bagaimana nanti kemudian akan muncul revenue dan juga pendanaan alternatif yang itu muncul dari penelitian-penelitian yang Bapak lakukan. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih.
sedikit tambahan lagi dari saya, Pak. Saya sangat senang Bapak sudah ada rencana kegiatan dari potensi-potensi kerjasama melalui Loka Karya sebelum akhir tahun ini. Kalau bisa di-sharing kepada kami apa bentuk kegiatannya, kerangka kegiatannya kepada Helm, mungkin ada yang bisa kami bantu. Kami ada program Advisor on the Go dan mentoring. Jadi kalau ada yang bisa kami bantu untuk memperkuat kegiatan Bapak, terutama untuk dapat menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang berpotensi, akan kami usahakan. Kalau memang sudah ada, mungkin Bapak bisa kirim segera, jadi kami bisa ada waktu untuk menyesuaikan dengan jadwal dan mencari siapa expert, mungkin juga dari Pak Hatu atau Ibu Ika atau yang lain, itu masih bisa dimungkinkan kalau Bapak bisa sharing kepada kami mengenai kegiatan itu lebih cepat. Itu saja nama dari kami, semoga kita bisa bekerja sama lagi untuk hal-hal seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami undang Bapak Jackson. Halo Bapak. Bapak Jackson. Assalamualaikum Bapak. Pak Jackson dari Polsri. Bisa mendengar nggak Mas? Halo Pak Jackson. Ya. Kalau begitu kita ke Ibu Fitrian dulu. Ya. Ibu Fitrian, bisa mendengar kami, Bu? Ibu Fitrian. Halo Ibu Fitrian. Mohon mic-nya di mute dulu, Bu. Halo Ibu Fitrian. Di chatting aja Mas, ini di chat. Karunia Melati. Ya. Halo Pak Jackson. Pak Jackson, bisa mendengar suara kami Pak? Pak Jackson, halo Pak. Baik. Ibu Suryani. Halo Ibu. Ibu Suryani. Ibu Fitria udah di ini? Belum, masih di Pak Jackson kembali Pak? Pak Jackson aja belum. Pak Jackson, halo Pak. Halo Pak Jackson. ya Bu Fitri. Pak Jackson dulu. Pak Jackson Mas. Halo Pak Jackson.
Ibu Fitrian. Halo Ibu, bisa mendengar suara kami Bu? Halo. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Dengan Ibu Fitrian ya? Iya. Baik, silakan Ibu mempresentasikan respon yang sudah Ibu kirim ke kami. Ya, bisa ditampilkan PowerPoint saya? Oh siap Bu, silakan Bu. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ika sama Pak Hago yang saya hormati. Mungkin saya tidak akan menjelaskan dari awal. Saya akan menjelaskan mulai dari slide kelima. Halo? Iya, silakan Ibu, sudah Iya. kami tampilkan. Ya, Ya. terima kasih Bu Ika dan Pak Argo yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi ada beberapa yang akan saya jelaskan terkait identifikasi potensi dari usulan-usulan kerjasama yang ada di kita. Jadi saat ini untuk Universitas Negeri Gorontalo, lembaga penelitian itu masih terpisah dengan lembaga pengabdian pada masyarakat. Jadi kami masih dua lembaga. Akan tetapi dalam hal hilirisasi hasil penelitian kami senantiasa berkoordinasi. Saat ini kita dalam klaster utama mulai tahun 2014, sehingga dalam hal lensa penelitian dan pengabdian pada masyarakat itu masih dalam tahap penyesuaian. Nah, di lembaga kami itu saat ini kita punya banyak juga kerjasama, tetapi masih hanya sebatas pada kerjasama dengan pemerintah daerah terkait penyusunan naskah-naskah akademik untuk penentuan kebijakan-kebijakan ataupun peraturan-peraturan di daerah. Nah, terkait hasil-hasil penelitian, ada beberapa hasil penelitian unggulan yang ada di kami, dan lebih banyak itu mengarah kepada teknologi hasil pangan. Jadi kita mengangkat topik unggulan kita itu adalah pada pengembangan potensi daerah, yaitu dalam hal ini jagung, peternakan dan perikanan. Jadi 3 potensi itu yang kami angkat saat ini sebagai potensi unggulan untuk penelitian di Universitas Negeri Gorontalo. Nah, ada beberapa hasil penelitian yang saat ini sudah dalam proses paten. Jadi saya mengangkat ada salah satu hasil teknologi pangan, produk hasil pangan, yaitu produk sujagung. Nah, produk ini susu jagung, namanya susu jagung Gorontalo. Jadi produk ini dia tahap patennya itu dalam tahap publish. Kemudian dia memiliki produk ini memiliki keunggulan sebagai minuman sehat yang probiotik. Nah, ini susu jagung ini yang akan kami rencanakan untuk kami akan mencari mitra kerjasama untuk penjualan hak paten dan juga untuk pemasaran. Nah, di samping itu juga ada beberapa penelitian kerjasama, produk kerjasama yang ada itu antara lain adalah
pengembangan untuk Kampung Karao. Jadi ide ini muncul dari hasil karya penelitian dan pengabdian kemarin di UGM, pengembangan Kampung Karao, dan saat ini kami masih dalam tahapan penyusunan proposal untuk nanti diajukan kepada Bank BNI yang nanti akan membiayai. Kemudian ada juga inkubator hasil riset. Nah, inkubator hasil riset ini sekarang sudah dalam tahapan pembinaan untuk UMKM dan juga untuk pemasaran hasil. Untuk inkubator hasil riset, kami sudah memiliki kerjasama dengan Carrefour. Jadi saat ini hasil pameran di Jakarta kemarin kita memperoleh juara 2 sehingga kita bisa bekerja sama dengan Carrefour untuk memasarkan hasil-hasil produk pangan yang dihasilkan oleh teman-teman peneliti di UNG. Nah, saat ini juga kami memiliki potensi kerjasama berupa training center untuk pariwisata, dan ini masih sementara dijajaki pengelolaan kerjasamanya dengan manajemen perhotelan. Jadi kami masih menjajaki apa yang mana yang akan sesuai dan bisa untuk bekerja sama dengan kita di Universitas Negeri Gorontalo. Tentu saja dari hasil-hasil kerjasama ini kita akan mengharapkan manfaat berupa finansial, ya, yang utama finansial, dan terutama untuk pengembangan akademik, serta saat ini untuk menunjang hasil-hasil penelitian yang memang berpotensi produk yang baik, itu Pak Rektor mengeluarkan kebijakan untuk memberikan reward berupa insentif dana penelitian lanjutan untuk teman-teman yang sudah memiliki hasil-hasil penelitian yang siap untuk dipasarkan. Jadi kira-kira gambaran seperti itulah yang kegiatan kerjasama yang ada di Universitas Negeri Gorontalo. Dan terkait kerjasama penelitian, kami saat ini bekerja sama dengan ITS, UGM. Kalau dengan ITS itu menggait JICA, topik penelitiannya lebih kepada topik environment dan sosial. Dengan UGM juga sudah jalan penelitian bersama, jadi untuk bidang geologi dan geografi. Itu kegiatan-kegiatan penelitian kerjasama yang saat ini sudah berjalan di Universitas Negeri Gorontalo. Mungkin itu sepintas dari kami. Terima kasih. Bu Fitriana, menarik sekali kalau bicara pangan, karena Gorontalo punya unggulan jagung dan kelapa, saya kira yang itu nanti step berikutnya yang harus unggulkan, dan kami yakin sumber daya yang ada di Gorontalo akan menopang untuk kepentingan pengembangan produk-produk inovatif berbasis jagung dan kelapa dengan segala turunannya, saya kira. Nah, terkait dengan hasil riset yang Sujago ini misalnya, ini akan jadi ikon, harapannya itu menjadi satu ikon dari Gorontalo, seperti yang punya Bu Ika untuk Burgraf misalnya gitu. Nah, ini kan challenge utama kalau kita ngobrol dengan teman-teman dari industri adalah satu hal yang sederhana sebenarnya adalah packing and packaging. Jadi quality itu akan memunculkan daya tarik baru selain concern assuming bahwa quality itu menjadi priority-nya. Nah, kebutuhan dan standarisasi atas produk yang dikemas dan diwadahi dengan cara yang menarik menjadi satu insentif. Jadi kalau nanti Sujago itu dikemas jadi satu hal yang atraktif dan itu menjadi konsumsi kita sebut sebagai revolusi putih di Gorontalo untuk anak-anak SD, anak-anak SMP, bukan hanya untuk anak-anak remaja dan dewasa karena ini bisa menurunkan kolesterol, untuk ya kita semua saya kira ini poinnya adalah gerakan untuk misalnya Sujago ini nggak bisa hanya dengan effort yang Gorontalo sendiri, Universitas Gorontalo sendiri, tapi kalau ini link up dengan jadi agendanya pemerintah daerah, akan menjadi hal yang sangat menarik karena ini akan membawa juga kontribusi bagi daerah.
Nah, saran kami kalau ini dijadikan dengan di Pemda Gorontalo sebagai bagian dari proses untuk distribusi penyebaran atau absorpsi ini ke publik akan menjadi insentif. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan lengkap dengan komersialisasi. Kalau produk skala lab ini sudah jalan, skala industri menginginkan kontinuasi. Kami yakin bahwa kalau misalnya akan masuk Carrefour itu mereka akan selalu minta garansi kontinuasi supply. Kontinuasi pasokan ini menjadi penting karena dia berkaitan dengan pelanggan turunannya. Jadi rantai nilainya menjadi sangat panjang dan kita bisa menjadi bagian dari proses penciptaan nilai itu. Nah, oleh karenanya memastikan pasokan dengan kualitas yang bagus, sertifikasi halal, BPOM, kualifikasi standar minimum harus kita penuhi, dikemas dengan desain yang menarik, akan memulai atau memunculkan satu yang bisa diunggulkan. Seperti halnya produk-produk yang komersial yang lain. Kelemahan produk perguruan tinggi dari hasil diskusi kami kemarin itu adalah satu, karena kurang sentuhan yang mungkin produk menarik tapi diberi kosmetik sedikit itu akan menjadi sangat yang menarik untuk kadang-kadang tampilan itu tidak kalah penting dibanding dengan isinya itu sendiri. Sehingga Sujago akan menjadi lebih jagoan kalau memang diwadai dengan hal yang menarik. Saya kira itu sentuhan komersialnya, Bu. Ya, berikan namanya. Ibu Fitri, terima kasih atas presentasi dan tadi berbaginya. Menarik sekali seperti yang disampaikan oleh Pak Argo tadi. Mohon maaf, saya cerita ya Bu ya, di beberapa desa yang pernah kami kunjungi itu mereka itu kemudian bekerja sama antara pemerintah daerah, universitas dengan industri. Ini dulu sebenarnya kita itu belajar dari beberapa negara yang memang maju pariwisatanya begitu. Di Jepang itu salah satunya ada suatu daerah yang dia itu hanya memproduksi ini Bu, yang untuk bikin miso siru itu. Jadi dari fermented ini ya, kedelai yang untuk dibuat bumbu untuk supnya itu. Nah, di sana itu semua masyarakat di sana itu mengetahui bagaimana cara membuat hal tersebut dan kemudian menjadi juga itu daerah tujuan wisata. Kalau ingin mengetahui tentang cara pembuatan tadi, bumbu miso siru tadi, maka semua orang Jepang, semua orang luar itu akan pergi ke desa tersebut dan juga sekaligus ada oleh-olehnya, kemudian ada juga souvenir-souvenirnya yang terkait dengan hal tersebut dan termasuk kemudian juga melahirkan berbagai macam riset-riset yang lain yang terkait dengan bumbu-bumbu miso siru tadi, misalnya untuk dari segi ekonomi dan sebagainya. Sehingga sebenarnya yang ingin saya sampaikan satu Bu, yaitu bahwa Ibu dan kawan-kawan sudah menemukan sesuatu yang itu luar biasa dan sangat potensial untuk dikembangkan dalam skala yang lebih luas, kerjasama antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi. Itu saja Bu, dan tadi Pak Argo sudah lengkap rasanya. Ya, terima kasih Bu Ika. Kembali Bu. Ya, kita undang berikutnya Bapak Jackson. Assalamualaikum Bapak Jackson. Bapak Jackson. Halo Bapak. Baik. Ya Pak, mohon maaf, volumenya mungkin bisa dibesarkan. Ya. Ya. Baik. Ya, silakan Bapak. Ini sudah maksimal Pak. Oh iya iya, sudah bisa kita dengar dengan baik Pak. Silakan Bapak ya. Sudah maksimal Pak volumenya. Baik Pak, sudah kami dengar dengan baik Pak. Silakan Pak. Halo? Iya Pak. Ya. Ya, silakan Bapak untuk mempresentasikan.
respon yang sudah Bapak kirim ke kami. Baik, terima kasih Pak Yel. Ya, terima kasih, salam sejahtera untuk semuanya. Jadi Polri bidangnya rekayasa dan rekayasa. Jadi politeknik kita ini kan tidak ada yang seperti agro dan sebagainya. Nah, P3MT sendiri sebenarnya masih di dalam bentuk unit. Sebenarnya unit penelitian dan pengembangan masyarakat. Ruang lingkup penelitian kita dalam bidang rekayasa dan non rekayasa. Di antaranya dalam rencana kami kan bidang kajian di bidang kajian, di antaranya energi, kemudian air dan pengolahan limbah, kemudian komputasi, sistem dan teknologi informasi komunikasi, inovasi teknologi guna dan industri kewirausahaan dan kualitas. Tapi pada tahap dekat ini pemantapan program kami serta pengembangan fokus penelitian kami hanya beberapa, di antaranya di bidang energi dan bidang air. Ya. Kemudian saya selaku P3M saat ini tentang Halo Bapak. lagi. Iya, saya. DK itu nanti salah mengembangkan roadmap 6 ya, halo, memantapkan roadmap serta dan yang pertama kolaborasi kerjasama ataupun Ya, halo Bapak. ini Halo Pak Jackson, mohon maaf. lagi penelitian halo? Iya. Halo? Iya, silakan Bapak. Silakan ya. Tadi iya, tadi agak terputus, Pak. Silakan, Pak. Ya? Iya, silakan Bapak, silakan. Halo Pak? Iya, Pak. Halo. Silakan, Pak. Halo? Halo, Ya. Pak. Iya, silakan, Pak. Ya? Iya. Ya. Ya, kami dalam hal ini ya ya memang tingginya kecil Pak, mati juga ya. Jadi sebenarnya dalam pemilikan ini saya hanya memfokuskan beberapa ya betul. Jadi kami mengembangkan kembali dari kelompokan untuk memantapkan keunggulan di tiap polri. Kami tetap lain yang saya sebutkan dan serta aktivitas teknologi berguna.
Tapi dalam kali ini tentang rekayasa mesin teknik listrik telekomunikasi. Adapun rencana kerjasama itu dengan pabrik CPU kelapa sawit yang ada di Sumatera Selatan. Rencana luaran tentu saja jurnal dan paten di bidang rekayasa. Halo? Halo Pak, silakan Pak, silakan. Halo Pak? Ya, halo Pak. Halo? Halo. Pak Jackson, halo Pak, silakan Pak. Pak Jackson. Halo Pak Jackson. Pak Jackson. Baik, nanti kita sambung kembali Pak. Kami undang Ibu Suryani. Halo, halo Ibu. Ibu Suryani. Halo Ibu. Halo. Ibu Suryani. Ibu Karunia Mas. Ibu Karunia, halo Ibu. Ibu Karunia dari Unika de La Salle. Halo Ibu. Halo. Kita berganti link. Siapa perwakilannya, siapa namanya? Iya. Suryani. Bukan Hakrini, Hakrini. Tidak ada yang berkenan. Karuna. Iya, Karunia. Halo Ibu Karunia. Halo Ibu. Oh, J.
Halo. Pak Jackson lagi Mas. Ya, Pak Jackson. Ya, ini dari Google bisa langsung. Ya, Pak, tolong Pak Jackson di sini. Pak chat ini sedang direspon oleh Bu Ika. Pak Jackson, tadi apa yang sudah Bapak sampaikan sangat lengkap begitu. Di dalam salah satu modul kami itu kami juga menyampaikan tentang bagaimana kita melakukan suatu kajian dan menentukan satu fokus riset yang kemudian itu menjadi unggulan di institusi kita. Kalau di dalam istilahnya pengelolaan riset yang sifatnya lebih ke hilir begitu, itu ada suatu terminologi yang kita sebut sebagai technology valuation, Pak, dan Bapak dari Politeknik mungkin lebih paham tentang hal tersebut. Jadi bagaimana kita memprediksikan bahwa teknologi tersebut itu 5, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang itu akan seperti apa, prospeknya seperti apa saja yang kita butuhkan. Dan kalau dalam suatu riset itu juga tentunya kita mengetahui adanya suatu push and pull factor. Jadi push factor itu adalah hal-hal apa saja yang bisa mendorong suatu riset itu untuk bergerak begitu. Misalnya saja kebutuhan akan infrastruktur riset, fasilitas, kemudian juga atmosfer akademik yang kuat untuk mendorong suatu riset, dan juga ada faktor penarik, misalnya kebutuhan nasional secara umum itu apa. Misalnya tadi dalam bidang saya itu sampai saat ini 97,2% medical devices masih dari luar, sehingga itu perlu untuk segera kita bantu pemerintah untuk bisa mensubstitusi barang-barang impor tersebut dengan produksi kita sendiri misalnya, atau renewable energy dan sebagainya. Kebutuhan pasar seperti apa, dan kemudian itulah yang kemudian akan mewarnai upaya untuk melakukan teknologi valuation tersebut. Kalau di UGM, Pak, kami memiliki sistem bagaimana tidak semua paten itu dapat kita biayai, karena biayanya mahal sekali ya. Kalau sudah granted paten tersebut, maka ada suatu mekanisme yang disebut tadi teknologi valuation itu tadi, bagaimana suatu hasil riset, suatu paten itu, mengapa dia perlu kita lindungi, mengapa ini yang dipilih untuk dilindungi, prospeknya ke depan bagaimana dan sebagainya, seperti itu. Jadi saya hanya ingin menambahkan apa yang telah Bapak sampaikan tadi tentang bagaimana kita perlu melakukan suatu kajian atas suatu fokus riset yang kita unggulkan begitu, Pak. Terima kasih atas presentasinya, Pak Jackson. Baik, ada siapa lagi? Mas Ali. Baik. Pak Adi. Pak Adi Yusuf, bisa mendengar kami, Pak? Jadi ulangi yang tadi Pak. Halo Pak Adi. Sudah ada. Sudah saya. Pak Adi, mau menyampaikan sesuatu, Pak?
Baik, ya, Dikenalin aja Pak Adi itu dari mana? saya kira cukup ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, peserta Blended Learning External Collaboration Course, selesai sudah sesi webinar untuk modul 2 kali ini. Kami di sini ya ada Bu Lala, Bu Ika dan juga kami semua tim di sini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu sekalian yang mau bergabung dengan kami dan dengan sangat baik memberikan respon. Sebetulnya ada 8 respon kepada kami, tapi saya kira karena kendala teknis dari awal ya kita berganti link dan juga mungkin Bapak Ibu sekalian terhambat dengan dengan sinyal yang kurang baik. Jadi inilah saya kira sesi kali ini jadi tidak bisa dihadiri dengan peserta yang cukup banyak. Tetapi sudah berjalan dengan sangat baik. Jadi kami sampaikan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan juga kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Lala, Ibu Ika dan Bapak Hargo sebagai fasilitator untuk modul 2 External Collaboration Course. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sulama nanti yang ke akhir pas closing